Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damdan dari kelas 1233. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai jaringan. Yang pertama yaitu DNS. DNS adalah Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS yaitu 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Kelebihan DNS yaitu 1. Lebih mudah untuk berinternet. 2. Lebih konsisten dalam penggunaan. 3. Lebih mudah dikonfigurasi. 4. Lebih aman. Ada beberapa bagian dari DNS. 1. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Kedua, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai keduanya, yaitu Generic Top Level Domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS Recursion, Root Name Server, TLD Name Server, hingga Authoritative Name Server. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian perangkat lunak atau software. Jadi, sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Cara kerja web server. Fungsi web server yaitu sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. 3. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Web server sebagai hardware bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia. Salah satunya adalah Apache. Produk web server antara lain yaitu Oracle, server IBM, server Guardian, Job, Kestrel, Jati, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu materi ketiga.
Mail server adalah program yang bekerja untuk mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Bagi Anda yang sudah lama terjun di dunia IT, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Mail server sendiri memiliki banyak manfaat untuk menunjang aktivitas bisnis dan komunikasi. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Kelebihan mail server yaitu ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan mail server, terutama jika dibandingkan dengan platform gratisan seperti Google, Yahoo, atau Hotmail. Ada penuturan, yaitu 1. Lebih cepat dan efisien. Memiliki mail server ibarat menggunakan kendaraan pribadi ketika berangkat kerja. Berbeda saat naik angkut umum, menggunakan kendaraan pribadi tentu bakal lebih cepat sampai dan efisien waktu karena kita bisa mengatur rute serta meminimalisir adanya campur tangan dari orang lain. 2. Lebih private. Saat ini privasi sudah menjelma menjadi elemen penting yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dengan investasi mail server, artinya Anda memiliki jaringan sendiri yang hanya bisa digunakan oleh internal perusahaan. 3. Bisa langsung diatasi ketika terjadi kerusakan. Kemudahan dalam proses perbaikan menjadi keuntungan berikutnya yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan mail server. Ucapkan selamat tinggal pada tiket support layanan seperti Gmail atau Yahoo yang butuh berhari-hari dalam menyelesaikan keluhan, pengaduan atau bahkan kritik dan saran. 4. Lebih mudah mengatur akun. Dengan memiliki mail server sendiri, tentu proses pengelolaan akun email akan semakin mudah. Anda bisa melakukan konfigurasi, pengaturan, hingga maintenance sesuai kebutuhan. Fungsi mail server. Secara garis besar, fungsi mail server adalah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirimkan oleh pengirim, sekaligus dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email. Tujuan dari adanya layanan mail server sendiri adalah untuk membuat jaringan transportasi email menjadi lebih lancar tanpa adanya interupsi dari pihak lain. Jenis-jenis mail server yaitu 1. Sendmail, 2. Postfix, 3. Qmail. Itu adalah beberapa jenis-jenis dari mail server. Terus lanjut materi selanjutnya itu pengertian web mail server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis webmail bisa diakses menggunakan web browser, Internet Explorer, Firefox, dan Opera, Google Chrome, Safari, Netscape, dan lain-lain. Manfaat webmail yaitu menggunakan webmail ialah bisa nyaman untuk mengirim surat. Tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk di depan komputer yang terhubung internet dan ketik pesan lalu dikirim ke alamat tujuan. Dan hanya dengan hitungan detik, email dapat dikirimkan ke belahan dunia manapun. Selain itu, pesan yang dikirim tidak hanya sekadar teks atau tulisan saja. Isi email dapat berupa gambar, foto, video, program, bahkan suara. 3. Pengenalan Squirrel Mail. Squirrel Mail merupakan salah satu webmail yang menghasilkan HTML valid untuk presentasi sehingga kompatibel dengan kebanyakan browser web saat ini. Webmail Squirrel Mail menggunakan anti-retur plugin untuk mengakomodasi fitur tambahan seputar aplikasi inti. Lebih dari 200 plugin tersedia di situs web Squirrel Mail. Instalasi dan konfigurasi webmail server. 1. Install layanan Postfix, Corel IMAP, Corel Pop, Squirrel Mail, dan Dovecot dengan perintah berikut. Konfigurasi file main CV pada direktor. 3. Konfigurasi file forward yang berada pada direktor. 4. Membuat mail direktor yang berfungsi sebagai direktor inbox. Pesan yang masuk nantinya akan disimpan sementara dalam direktori tersebut.
Yang keenam, konfigurasi file dvcode.com pada director. Nah, sekian dari saya. Mungkin hanya bisa menyampaikan beberapa materi saja dan mungkin belum terlalu lengkap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.